Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, teman ya, di kesempatan kali ini gue akan coba untuk cek and recheck ya mengenai news sentiment, teman, serta gue nanti akan coba cek mengenai price action dari Bitcoin itu sendiri seperti apa nantinya. Jadi di sini gue udah langsung aja, teman ya. Gue masuk di CMC, teman. Di sini kita bisa lihat untuk faktor Fear and Greed Index ini mengarah ke netral ya. Dimana ini ada pertumbuhan untuk Fear and Greed Index yang saat ini kecenderungan faktor ketakutannya itu menurun. Ya. Kenapa kok hal itu terjadi gitu ya? Karena memang banyak beberapa sentimen serta katalis di depan ya, seperti yang akan ini teman ya, November ini kan pemilu ya. Dan beberapa minggu terakhir memang kita lihat sepertinya Trump lebih dominasi ya daripada Harris. Itu juga ada pengaruhnya ya, meskipun nggak semuanya sih kita beracuan pada Trump nanti ya. Tapi memang kita melihat untuk regulasi kripto di AS itu masih ribet ya, masih belum jelas ya. Mudah-mudahan ini nanti setelah adanya pemilihan presiden baru gitu, regulasi kripto di AS itu jelas, dan ketika memang udah jelas ya udah pasti nanti bisa lah ya untuk mendorong atau nge-push harga dari pertumbuhan cryptocurrency ya teman ya. Mengingat 2025 ini memang adalah salah satu momen yang sangat-sangat ditunggu oleh para pemain kripto ya. Kita nunggu momen 2025 itu nunggu 4 tahun cuy. Nunggu 4 tahun. Oke. Dan di sini kalau gue lihat ya dalam kurun waktu 24 jam ini BTC naik lumayan cuy, naik lumayan. Overall kalau kita lihat ya performa dari kripto di kurun waktu 7 hari ini itu cukup baik ya, sangat baik. Karena apa? Kita melihat pertumbuhan BTC dalam kurun waktu 7 hari itu berada di kisaran sekitar 5,26% ya. Jadi sekelas BTC naik 5% itu udah lumayan ya untuk performanya. Dan disusul Ethereum naik 7,91%. Di sini juga ada Solana ya, 8,54%, dan di sini ada Dogecoin ya, Dogecoin 7,59% ya. Jadi banyak sekali altcoin yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya. Salah satunya ini ada Bitcoin Cash juga ya, di 15,76% untuk pertumbuhan dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi banyak sekali performa yang mengalami pertumbuhan yang cukup baik di minggu-minggu ini ya. Dan itu juga menunjukkan tingkat Fear and Greed Index-nya itu meningkat ya teman. Kalian bisa lihat sendiri. Oke. Dan mungkin di minggu-minggu yang lalu ya, kita bisa melihat untuk altcoin performa terbaik ada di SUI ya. Makanya SUI jangan dipandang sebelah mata teman ya, karena bisa aja nanti di bull market dia bisa memicu push harga yang cukup signifikan. Tapi tetap kalian juga harus dior ya, harus dior, karena nggak hanya SUI yang melakukan upgrade besar-besaran ya. Jadi banyak sekali kayak FTM, terus Avalanche, teman. Itu jangan dipandang sebelah mata juga ya, Cardano gitu teman ya. Karena dari aktivitas deployernya dia cukup aktif banget ya. Itu menunjukkan bahwa ketika memang suatu project yang kembangkan ya di beberapa koin yang sudah gue sebutkan tadi itu memang efektif untuk nge-push harga, itu tentunya bisa sangat ngedorong harga ya nanti di bull market tiba gitu teman. Sebelum kita nanti untuk cek price action dari Bitcoin ya, gua akan coba masuk di Twitter dulu. Di Twitter dulu kita akan coba cek teman-teman. Nah ini gue kutip dari Wager Guru nih, katanya pejabat Federal Reserve Neil Kashkari ya mengatakan Bitcoin tetap tidak berharga setelah 12 tahun katanya teman. Ya ini nggak tahu nih, ini 3 jam yang lalu. Ini pernyataan atau bisa dibilang sentimen negatif lah ya untuk seorang pejabat Federal Reserve yang mengatakan Bitcoin tidak berharga dalam kurun waktu 12 tahun ya teman. Tapi hal ini ditepis ya oleh CEO dari BlackRock teman, atau Larry Fink ya,
Di mana CEO BlackRock itu menyatakan bahwa katanya Bitcoin sebagai kelas aset menyaingi emas dalam potensi investasi. Tapi dari pernyataan ini yang dia kutip, sepertinya Larry Fink itu agak sedikit takutan ya kalau menurut gue pribadi ya, secara nggak langsung sih ya. Kenapa kok gitu bang? Nih, CEO BlackRock Larry Fink telah menekankan legitimasi Bitcoin yang semakin meningkat sebagai sebuah investasi, menyebutnya sebagai alternatif bagi komoditas seperti emas ya. Katanya dia tuh menyebutin, kami percaya nih ya bahwa Bitcoin adalah kelas aset tersendiri ya. Itu kata si Larry Fink. Sebenarnya ada sih di Twitternya tuh ada sebenarnya. Dan Larry Fink juga sempat ya mengutip bahwa pertumbuhan Bitcoinku tidak ditentukan dengan hasil nanti atau Trump atau Harry ya pemilihan ya teman. Karena dia yakin memang Bitcoin tuh aset tersendiri lah ya teman untuk kelas investasi. Itu ya seperti itu. Ya ada betulnya sih, ada betulnya Larry Fink bicara seperti itu teman ya. Tapi kan itu mengindikasikan bahwa adanya faktor sedikit ketakutan lah ya teman ya, bahwa intinya nasib Bitcoin tuh nggak ditentukan oleh Trump sama si Larry Fink, karena memang Bitcoin tuh meskipun nggak ada Trump atau si Hari itu nanti jadi presiden ya, Bitcoin tetap Bitcoin ya. Tapi memang kenapa hal ini sangat digembar-gemborkan ya, karena dengan terpilihnya antara Trump atau Harry nanti menjadi suatu presiden AS, itu tentu menentukan sepak terjang Bitcoin berikutnya gitu teman. Dalam arti Bitcoin pertumbuhannya pesat atau tumbuh tapi itu pelan, yaitu nanti kita lihat aja ya presiden AS-nya siapa. Karena rata-rata investor besar kripto juga ada di AS gitu ya, ada di AS. Jadi ketika regulasi AS itu benar-benar pro kripto, otomatis dong itu bisa nge-push harga nanti ya. Jadi itu yang mungkin gua rasa ditunggu-tunggu oleh para pemain cryptocurrency ya, mengenai Trump atau siapa yang akan menjadi presiden AS. Intinya seperti itu ya teman. Ya jadi memang benar sih, gue setuju dengan Larry Fink ya, bahwa Bitcoin tuh kelas aset tersendiri. Jadi nggak ditentuin oleh si Trump atau siapa. Tapi memang nggak dipungkirin news-news seperti siapa presiden AS dan lain-lain yang bisa nantinya menentukan suatu regulasi itu di-approve atau enggak gitu ya. Itu sangat bisa mempengaruhi harga yang cukup signifikan untuk pertumbuhan cryptocurrency. Intinya seperti itu sih ya. Ini yang sebenarnya cukup menjadi sorotan ya, karena kita tahu Harris itu kan nggak pro kripto ya, yang pro kripto itu si Trump ya. Tapi di sini katanya wakil presiden Kamala Harris ya luncurkan rencana pro kripto yang menargetkan pria kulit hitam dengan janji ekonomi yang berani ya. Jadi ngobrol janji lah biasa. Gue nggak peduli itulah. Nah ini juga gue kutip juga dari Cointelegraph ya, bahwa dompet Bitcoin yang menampung sekitar 100 BTC telah diaktifkan untuk pertama kalinya nih sejak 2011 ya. Dompet yang pada tahun 2011 hanya menampung $986 kini menampung 6,5 juta. Ya ini adalah salah satu bukti ya bahwa memang investasi Bitcoin ya itu sangat menguntungkan, tapi dalam jangka waktu yang long. Intinya seperti itu ya. Nah ini juga gue kutip ya dari arsip Bitcoin ya, BlackRock Larry Fink mengatakan kami percaya Bitcoin adalah kelas aset tersendiri. Ini mungkin yang udah gue udah gue bahas tadi ya mengenai si Larry Fink ini tadi. Oke, intinya seperti itu. Oke, kita akan lanjut ya ke Blockchain Center untuk ngelihat, kan banyak dari teman-teman semua itu yang tanya bang kapan Alsatian ya. Jadi di sini gue Alsatian Index teman ya, gue udah masuk di Block Center ya teman. Dimana apakah saat ini Alsatian? Tidak ya. Saat ini skor menunjukkan level 31 ya, 31. Artinya ini lebih ke Bitcoin Session ya teman, lebih ke Bitcoin Session ya. Dan kemarin juga sering ya, di beberapa minggu yang lalu gue udah unjukin ke teman-teman semua bahwa dominasi market cap dari Bitcoin itu lebih tinggi ya teman daripada altcoin. Jadi bisa dibilang saat ini masih musim Bitcoin ya, bukan altcoin gitu teman. Oke. Nah di sini juga dia ngasih ada info juga ya, jika 75% dari 50 koin teratas berkinerja lebih baik daripada Bitcoin selama musim 90 hari ya, atau 3 bulan lah ya, maka itu adalah musim Alsatian. Jadi kita lihat di sini ya teman ya. Nah ini performanya ya, banyak yang minus ya teman ya. Artinya
memang masih kalah dengan dominasi market cap dari Bitcoin. Dan kalau kita lihat ya secara chart alur all session di sini kita bisa lihat ya, ini all session terjadi sebenarnya itu kemarin pada 25 Januari 2024 ya. Ini all session ini terjadi nih karena dia sudah melebihi batas level 75 ya, 75. Kalau kita saat ini di mana Bang? Di saat ini ada di level berapa ya? 31 ya, 30 31 ya, di sini masih jauh banget tuh, masih jauh ya. Kapan kiranya dia nyentuh di 75 ya. Nah, untuk melihat itu kita kan mungkin akan coba untuk melihat ya teman dari segi story ya. Kita akan cari di tahun 2020 itu mana sih? Tahun 2020. Oh ini ya. Nih, kalau di tahun 2020 Agustus itu dia all session ya teman ya, nyentuh di level 75. Tapi kalau Agustus yang sekarang Juni, Juli, Agustus. Nah, Agustus ini enggak ya, enggak ada all session di sini. Ya. Bitcoin session iya. Kalau untuk Agustus sekarang ya. Karena all session itu udah duluan tuh di Januari 2024 ya, di mana untuk ini indeksnya ya itu nyentuh 75. Ya seperti itu. Nah, kalau kita berkaca pada history dari Bitcoin memang kita melihat penurunan market cap, dominasi market cap Bitcoin itu di kuartal 1 ya 2025. Dan kita lihat di sini namun ada penurunan grafik ya mengenai altcoinnya ya di November 2020. Dan ini terjadi lonjakan market cap yang cukup tinggi ini pas di Januari 2021. Kalau kita compare dengan market sekarang berarti kalau di Januari 2021 ini sudah mulai ada lonjakan ini sampai Mei 2021, berarti kita mungkin saat ini menunggu sampai mungkin nanti akhir tahun atau kuartal 1 2025 ya. Kuartal 1 itu Januari ya. Januari, Februari gitu, teman. Nah, kalau kita melihat ini ya era-era all session itu dari mulai start ya. Dari mulai start itu mulai ada recovery ya untuk altcoin itu anggaplah di akhir tanggal tua Desember lah ya teman ya. Ya kita Januari 2021 ya. Dan sampai di Juni 2021. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. 6 bulan teman. Nah, ini kita bisa melihat ya di histori sebelumnya ini memang trennya up banget dulu ya teman. Up banget untuk altcoin. Nah, kalau kita compare sekarang berarti kan kalau saat ini kita berkaca pada tanggal 15 Oktober ya. Berarti kan November, Desember ya. 2 bulan setengah lagi, anggaplah 3 bulan lah bulatnya. Kita tinggal tunggu 3 bulan lagi. Mungkin ketika grafik all session ini mengikuti histori sebelumnya, gue rasa tinggal tunggu 2 bulan setengah atau 3 bulan lagi all session tiba ya. Tepatnya di Januari, Februari mungkin ya teman. Pokoknya di kuartal 1 lah ya kita bisa melihat-lihat. Karena ini cukup panjang ya, ini sekitar 5-6 bulanan ke depan ya. Jadi gue rasa mungkin sampai pertengahan tahun ya, sampai pertengahan tahun 2025 mungkin nanti untuk all sessionnya ya. Mudah-mudahan sih nyampe gitu ya. Karena menurut beberapa analis juga katanya sih untuk bull market ini nggak selama atau nggak selong yang di tahun 2021. Intinya seperti itu. Oke, sebelum kita nanti lanjut untuk bagaimana price action dari Bitcoin, teman ya. Oke, teman ya. Jadi saat ini, teman ya, GetA itu lagi ngadain Liga Perdagangan SCR ya atau Scroll Token, Scroll Coin, teman. Ya, dimana kalian di sini tuh bisa bergabung, ngebentuk tim atau langsung bergabung ya untuk memperebutkan hadiah poolnya itu 20.000 US dollar, teman. Nah, acara ini 12 Oktober sampai 24 Oktober. Jadi kalian bisa maksimalkan. Scroll itu apa, Bang? Gue kemarin udah review apa itu Scroll. Scroll itu adalah blockchain layer 2 ya, temen ya, dari si Ethereum dengan menggunakan teknologi ZK Rollup ya, temen. Buat detailnya kalian bisa tonton video gue sebelumnya yang nge-review si Scroll ini ya. Intinya seperti itu. Nah, di sini bagaimana untuk cara bergabungnya untuk aktivitas event trading ini? Kalian yang pertama harus punya akun Get.io ya. Yang belum gabung silahkan gabung, link udah gue sediain semua di kolom deskripsi. Setelah itu KYC level 2 ya teman. Agar jika kalian menang itu enak untuk mengambil hadiahnya. Nah, setelah itu kalian bisa bergabung. Nanti linknya untuk event ini gue sediain semua di kolom deskripsi ya.
gabung atau buat tim ya teman. Nah di sini perdagangkan token tertentu. Token tertentu tuh maksudnya token scroll ini ya, karena ini kan eventnya event token scroll atau koin scroll. Nah baru kalian bisa berbagi kumpulan hadiah. Oke. Gimana sih untuk pembagian hadiahnya? Jadi karena hadiah totalnya itu sekitar 20.000 US dollar ya teman. Jadi di sini ada 10.000 US dollar itu untuk hadiah tim. Ya, ini buat teman-teman yang mungkin masuk dalam tim ya, ketika tim kalian tuh menang, maka kalian akan berbagi kumpulan 10.000 US dollar, dibagi-bagi ya secara proporsional. Dan di sini teman ada hadiah partisipasi sebesar 3.000 US dollar teman ya, setelah berhasil membuat atau bergabung dengan tim. Katanya di sini tuh 300 pengguna yang beruntung ya, dengan volume free token rata-rata mencapai 100 dolar untuk per anggota ya, maka mereka masing-masing akan mendapatkan 10 dolar ya. Total hadiahnya itu 3.000 US dollar. Dan lagi-lagi untuk eksklusif pengguna baru untuk Get.io ya, katanya dengan dia ngedaftar Get.io, verifikasi dan melakukan minimal 10 dolar ya untuk perdagangan pre token ya, akan memenangkan hadiah sebesar 10 dolar ya. Jadi ini total hadiahnya yang digelontorin 7.000 US dollar ya teman. Ingat ini masih free ya di Get.io ya, kalian bisa akses di sini dan lakukan perdagangan pre-market ya di sini. Nah ini sebentar, kalian klik aja ya. Dan kalau untuk yang di aplikasi kalian tinggal cari aja yang pre-market teman untuk perdagangannya. Nah di sini ya kalian klik berdagang ini teman ya, ini SCR. Jadi ini adalah event yang diselenggarakan oleh Get.io teman ya. Kalian klik aja. Jika perdagangan pre, ini ada pengingat resikonya teman ya, bahwa SCR ini belum terlisting di Get.io secara resmi ya. Tapi gue rasa ini akan terlisting di Get.io teman ya, karena ini proyeknya cukup mantul sih kalau menurut gue pribadi. Kalian klik lanjutnya. Nah setelah kalian klik lanjut, kalian langsung bisa berdagang di sini ya teman. Kalian bisa berdagang di sini layaknya kalian berdagang di market spot ya teman. Intinya seperti itu. Ini adalah market dari SCR atau scroll coin ya teman. Itu seperti itu ya. Oke, jadi itu tadi cara bagaimana untuk mengikuti event perdagangan scroll atau SCR token atau SCR coin ya di Get.io. Nanti linknya gue sediain semua lah di kolom deskripsi. Oke. Oke teman ya, di sini gue udah masuk di BTC ya, di time frame 1D teman ya. Jadi kita akan coba cek atau intip bagaimana untuk price actionnya dari Bitcoin ya teman. Oke, jadi di sini teman ya, kemarin gue kasih tanda kuning ini, dimana ini adalah area resisten ya terakhir dari Bitcoin ya, dimana dia mencapai di 60 berapa itu 64 ya, tertahan banget. Dan ini ada pembelian yang cukup lumayan ya, ini ada pembelian yang cukup lumayan sehingga untuk Bitcoin itu mencapai 66.000 lebih ya teman ya. Ini kalau misalkan demandnya terus berlanjut, ini bisa aja terus naik untuk Bitcoin teman ya. Mudah-mudahan target gue yang kemarin di area sekitar berapa 68 di sini ya, target gue udah gue hapus sih target gue, tapi tetap ya di 68 tuh mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi apakah memungkinkan ini bisa ke 68 ya? Sedangkan kita lihat di sini di area saat ini di 66 itu banyak sekali supply. Ya, untuk melihat itu kita akan coba untuk cek and recheck ya teman ya. Ini dari segi KDJ-nya. Nih, dari segi KDJ-nya memang ini belum confirm bahwa dia akan turun, tapi di sini untuk posisinya udah di atas ya. Jadi harap was-was aja sih ya. Kalau Bitcoin tuh bisa aja sewaktu-waktu dibanting lagi ya. Jadi harap was aja, karena naik turunnya sekarang itu masih dari apa namanya support 60 sampai resisten 66 ya. Karena kita lihat juga sebelumnya di area 66 ini ada resisten ya. Artinya saat ini BTC meskipun naik di 66 itu belum mampu untuk break 66.000 ya. Karena dia di tanggal berapa 28 September itu ngebuat resisten. Oke, dan di sini kita akan coba cek dari segi KDJ-nya ya. Gue melihat temen. Nah, mungkin kalau di beberapa live gue kemarin ini KDJ-nya belum confirm ya, belum confirm. Tapi di sini gue udah melihat nih adanya konfirmasi penuh ya untuk Bitcoin. Jadi sebenarnya konfirmasi seperti ini bisa memicu kenaikan lebih lanjut untuk Bitcoin ya. Buat teman-teman sekiranya ada penurunan ya bisa lah ini ngegas ya teman ya. Nih,
Dia udah confirm teman, secara MACD time frame 1D ini udah confirm bahwa akan adanya kenaikan untuk Bitcoin, kenaikan lebih lanjut untuk Bitcoin ya. Oke, mudah-mudahan area 68.000 US dollar untuk Bitcoin itu bisa tertembus ya, target gua. Oke, karena dari segi MACD itu terkonfirmasi, dan kita akan coba cek teman dari segi RSI. Nah, ini RSI-nya ya. Tuh, malah. Ternyata dia cuma mentok di sini teman, nggak mentok sini. Oke, kita akan coba cek dari segi RSI ya. Dia mencoba. Gue rasa ini akan mungkin sebelum dia mengalami suatu kenaikan ya. Gue rasa dia akan gini teman, akan gini, dan baru dia gini akan menuju ke batas over RSI-nya. Dan gue lihat saat ini dia akan masih bertahan di sini. Ya, akan ada penurunan tipis ini ya, akan tipis, habis itu dia akan lanjut ya. Tapi ini bisa terjadi ketika nanti memang demandnya itu terkonfirm. Nah, pertanyaannya demandnya ada nggak untuk dia naik ya. Kalau per gue bikin video ini demandnya memang sih didominasi pembelian ya, 14 Oktober kemarin, di hari kemarin. Tapi saat ini sudah mulai ada penjualan tipis ya. Mudah-mudahan ini nggak mendorong penjualan berikutnya, sehingga bisa nge-push harga atau mencapai target di 68.000 US dollar. Tapi ketika memang ini nanti nggak ada demand atau lebih ke penjualan yang terjadi, aku rasa ini akan memicu penurunan lagi untuk Bitcoin ya teman ya. Jadi artinya dia akan mentok di 66 dan turun lagi. Tapi sih kalau gue lihat ya dari MACD yang sudah terkonfirmasi untuk goldennya ya, di sini persilangannya ini sebenarnya memicu loh. Ini sebenarnya sangat memicu bahwa akan ada kenaikan lebih tinggi untuk Bitcoin ya. Mudah-mudahan nanti demandnya ada ya, mudah-mudahan ya. Jadi kasarnya pergerakannya itu gimana? Kasarnya ya seperti ini yang gue lihat ya teman, sebentar. Kasarnya seperti ini sih teman. Jadi gue rasa dia akan mengalami koreksi tipis ya, mungkin di 664 ya, koreksi di 64 atau 6 berapa nih ya, 64 700-an lah ya di situ, sebelum nantinya di situ dia ngebuat demand lagi dan akan melanjutkan kenaikan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, karena target gue di 68 dari kemarin belum kecapai cuy. Mudah-mudahan bisa tercapai ya teman, mudah-mudahan bisa tercapai, karena gue melihat di area 66 ini banyak sekali supply, dan ini kebentuk di 28 September BTC gagal untuk break ya teman. Dan ini kemarin di 65 gagal di sini. Kita melihat banyak sekali resisten yang terbentuk di area sekitar 66-65 ini. Jadi bisa dibilang area ini juga cukup nggak mudah untuk di break ya teman, nggak mudah untuk di break, butuh demand yang cukup besar untuk Bitcoin. Mudah-mudahan sih bisa nge-break dan bisa mencapai area 68 ya. Kalau bisa sih di resisten sebelumnya di 69 ya, 970 itu. Oke, mungkin itu aja ya, itu aja untuk mengenai updatean news Bitcoin dan price actionnya seperti apa ya teman. Dan target gue masih tetap ya kayak minggu kemarin di area sekitar 68.000 US dollar, mudah-mudahan tercapai. Dan buat teman-teman yang mungkin mau masuk ya, kalian tunggu koreksi aja ya di sekitar 64. Kalau mau masuk tunggu koreksi aja ya di 664 800, 64700 disitulah ya teman-teman. Dan target kenaikannya tetap di 68. Oke, mungkin itu aja ya. Tetap semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena asli subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.